apa kabar kalian semuanya? Selamat malam. Ya, untuk temanya kali ini adalah yang menganggap dirimu adalah cinta versi terbaiknya. Yang menganggap dirimu adalah cinta versi terbaiknya. Apa sih tujuan dari bacaan ini? Ya, tujuan dari bacaan ini bahwa di dunia ini ternyata kamu tuh nggak sendiri. Kamu itu benar-benar berarti dan berjasa untuk seseorang. Jadi, yang harus kamu lakukan setelah pembacaan ini adalah melanjutkan hidup tentunya. Oke? Sekarang kita akan baca, siapakah yang menganggap kamu adalah cinta sejatinya dan sangat berjasa untuknya. Kita akan lihat di sini ya. Oke, aku melihat perjalanannya adalah dia adalah orang masa lalu, orang yang tidak dengan bersama kamu, rumit ya. Aku lihatnya agak rumit di sini untuk hubungannya. Rumit, lalu kita lihat di sini. Hubungannya rumit, hubungan rumit. Oke. Ini aku ngelihatnya hubungan dari masa lalu dan mungkin hubungan kalian itu sudah selesai. Memang ya, siapapun yang berjasa di hidupnya seseorang biasanya rata-rata dari orang masa lalu. Dan aku ngelihatnya di sini, kalian itu banyak sekali hambatan dan energinya mungkin sekarang ini masih kayak recovery. Entah recovery-nya itu dia belum siap ketemu kamu atau kamu belum siap ngobrol sama dia, ya. Dan di sini aku ngelihatnya sebenarnya kamu tuh masih kayak ngerasain ada namanya instant connection. Kadang-kadang terjadi instant connection ke seseorang ini, ke satu nama ini. Entah kenapa kalau kamu memikirkan orang ini, kamu tuh kayak ngerasa bahagia. Tapi itu terjadi kayak sesekali ya teman-teman. Jadi nggak kamu mikirin dia terus, ini terjadi sesekali. Kita akan lihat untuk detail dari dia. Detail dari dia, orangnya itu gimana sih? Umurnya sepantaran, dia ini defense-nya maskulin ya, maskulin, mau dia cowok atau cewek, tapi dia tuh orangnya punya pendirian yang tegas gitu ya. Dia mungkin wanita, kadang bisa cantik, kadang bisa dandan, kadang enggak gitu kalau wanita. Jadi kalau dia malas dandan ya udah, malas aja. Dan kamu tuh kalau ngelihat dia ya, kayak penampilannya kayak banyak masalah gitu, padahal enggak. Karena dia tuh orangnya kayak apa adanya, selebor. Nah, di sini aku ngelihatnya dia itu kayak cepet bangkit orangnya, cepet bangkit, cepet survive ya. Dan kalau aku lihat di sini, kalian tuh kayak punya kayak hubungan yang berulang-ulang gitu loh, berulang-ulang membicarakan hal yang sama. Mungkin kayak dulu itu sering kayak ngomong gini loh, kamu sayang aku atau enggak, kamu cinta aku atau enggak ya, kayak gitu. Kayak masih ada memori yang berulang-ulang di sini yang kayak susah untuk dilepasin. Kalau dibilang apakah dia tinggi, kalau untuk laki-laki perempuan dia cukup lah ya, standar. Ada yang tinggi juga di sini. Ada yang anak pertama ya teman-teman, dan ada anak bontot. Nah, di sini sih sebetulnya tindakan-tindakan dia nih ya, kayak orang yang kalau punya planning kadang-kadang tuh bisa cepet berubah orangnya. Kalau punya rencana kadang suka berubah. Ini tuh masih kayak ada jiwa nggak bisa dewasa gitu loh. Paham nggak? Kalau misalnya dia disuruh untuk kamu kerja nih ke luar kota gitu, dia kayak banyak nggak siapnya. Aku ngeliat sih dia ini ada salah satu karakter tipe yang manja, pengen diperhatiin. Kalau misalnya dia anak pertama, dia tuh pengen kayak diprioritasin. Kalau dia nggak diprioritasin, kayaknya sakit gitu. Kayak sakit hati gitu, biar sakit hatinya. Terus kita lihat lagi di sini apa ya?
Hmm. Nah, ini orangnya itu suka banget kalau dia di-appreciate dengan suatu barang, atau kalau kamu kasih barang ke dia, dia akan jagain barang itu. Bahkan pemberian kamu aku lihat masih ada ya. Surat-surat, dokumen, chattingan itu masih disimpan. Orangnya itu gampang stres, dan sekarang ini mungkin dia punya masalah keuangan, mungkin ya, karena di sini kita lihat lagi nih kayak butuh bantuan keuangan tuh, aku nggak bohong. Jadi ya kalau dibilang kartu tahun 2000 setelah pandemi pasti keluarnya itu kayak seputar itu aja gitu loh. Bahkan aku yang tarot reader kadang-kadang bosen menjelaskan bahwa memang ada masalah lain di luar dari masalah kamu, yakni masalahnya kompleks. Mungkin kalau tahun sebelumnya, sebelum kita pandemi, sebelum kita krisis, sebelum kita resesi, kita nggak bicara masalah keuangan. Karena keuangan itu masih gampang dicari dan bukan jadi prioritas atau konsumtif dalam satu hubungan. Tapi kalau sekarang, itu udah menghitung harga diri, ujungnya. Nah, di sini itu aku nggak tahu ya, kamu sama dia itu sempet nggak sih terikat dalam satu hubungan yang salah, red flag gitu loh, kayak cowok red flag atau cewek red flag yang mesti di warning. Jadi mungkin kamu tuh pernah kayak percaya sama dia tapi dia udah bohong sama kamu, atau dia pernah ngebohongin kamu yang membuat kamu tuh kayak nggak percaya lagi, bener-bener kayak kayak toxic banget sih ini orang gitu loh ya. Dari trust recordnya kayak susah gitu. Kamu berusaha mempercayai seseorang ini walaupun kamu tahu dia ini red flag ya, dalam arti dia ini penuh dengan warning, mungkin banyak tipu-tipu daya atau apa, dan di sini kamu percaya sama orang ini gitu loh. Dan di sini kamu setelah kepercayaan kamu misalnya luntur dan lain-lain, kamu tuh mencoba untuk membebaskan diri dari orang ini ya. Tapi trust me lah teman-teman, trust me. Di sini orang ini tuh penuh dengan kayak rasa penyesalan, aku lihatnya. Bahkan ya ini mungkin tidak mungkin. Ketika kamu sudah pergi, ketika kamu sudah melupakan dia, dia tuh pengen kayak ada rasanya ingin menjalin sebuah relationship lagi, ya, jika itu dimungkinkan. Walaupun saya nggak tahu deh, dia usahanya apa nih sekarang? Apakah ada yang ngedeketin kamu atau gimana? Coba aku lihat ya, untuk energinya sekarang. Bagaimana dia ke kamu? Jadi kita tahu nih, hubungannya masih komunikasi atau enggak sebetulnya. Apakah orang ini masih berkomunikasi dengan para subscriber atau para viewersku di sini? Ada kartu snake. Ada kartu stork. Ada kartu ki. Kalau aku lihat sih ini kartunya lebih kepada susah untuk melepaskan bayang-bayang ya teman-teman. Tapi dia berusaha untuk ngelupain kamu sampai saat ini, walaupun dia belum bisa ngelupain kamu. Seberapa cinta viewersku atau subscriberku cinta dengan orang ini? Ada kartu house, rider, dan ada kartu lili. Kalau aku lihat ya, dari kamu sendiri seberapa cinta sama orang ini, aku ngeliat kamu tuh udah kayak coba untuk lepas juga sih. Dan kamu nganggep dia ini kayak sebagai pelajaran hidup aja gitu. Tapi apakah kamu sempat suka sama orang ini? Iya banget. Ini bahkan ada sosok yang mungkin melepaskan kepercayaan kamu ya, tapi semua itu akan terasa ketika kamu sudah pergi dari hidupnya dia. Kita akan lihat ya untuk energinya sekarang seperti apa. Dia ini sebenarnya itu bisa bersikap dewasa ya orangnya, tapi aku nggak tahu dah, energinya itu kayak gini loh teman-teman. Mungkin mageran, mungkin nggak banyak gerak. Mungkin kamu ngerasa selama ini yang biayain dia itu kamu doang. Mungkin yang ngasih perhatian ke dia kamu doang. Kamu kayak cinta sendiri, sementara dia seenaknya. Itu orangnya, ya. Yang ternyata di sini juga begitulah.
Kayak ada rasa penyesalan. Ia menganggap kamu seorang cinta terbaiknya. Tahu teman-teman, di sini dia itu merasa kamu itu terlalu berharga buat dia. Dia di sini ngedoain kamu sampai sekarang. Dia lebih baik kayak menghilang dari hidup kamu karena dia banyak memberikan kesedihan dalam hidup kamu. Dia sadari itu. Dan sekarang ini dia tuh lebih banyak ke arah spiritual ya, menyendiri ke arah spiritual, dan dia nggak mau buat kesalahan sama kamu, jadi dia mendoakan kamu dari jauh. Jadi orang ini itu yang benar-benar kayak mendoakan kamu supaya kamu tuh mungkin dapat banyak rezeki, sehat selalu, dan lain-lain. Karena kamu nih orang baik, dan dia ini ibaratnya kayak orang yang tidak baik untuk kamu gitu loh. Dia menyadari bahwa dia itu sangat berduka dikarenakan dia memberikan banyak cobaan di hidup kamu gitu. Kira-kira dia sedang berada di mana saat ini? Bisa aja loh teman-teman, ini bukan orang yang kamu pikirin. Kartu whip, mice. Dia berada di suatu tempat yang berseberangan ya, nggak deket sama kamu. Dan dia di sini jujur aja teman-teman sangat memprihatinkan. Aku lihat hidupnya kayak sangat memprihatinkan. Kayak mungkin dia nebeng, mungkin dia dalam satu rumah itu dia bareng-bareng sama orang dalam hidup yang sulit, dan dia sedang mencoba untuk mencari cara jalan keluar. Aku lihatnya seperti itu. Karena ini masalahnya adalah bagaimana dia makan dari hari ke hari. Oke, ini aku kasih tahu sama kamu ya. Dia itu sekarang ini orang yang menganggap kamu adalah cinta spesial di hatinya, walaupun ya dia banyak salah sama kamu atau apapun itu. Aku ngelihat dia itu ada di sini ya, mungkin nggak semua. Ada di sini yang dia menjalani hubungan-hubungan yang tidak serius hanya untuk bisa hidup dari hari ke hari. Aku ngelihatnya seperti itu. Jadi dia mencari cara gimana dia bisa stay, bisa survive, dan ini ya kalau dalam hubungan cinta, aku ngelihatnya dia banyak kayak memperdaya, banyak kayak kencan singkat. Kencan habis itu putus, kencan habis itu putus, dari hari ke hari seperti itu. Tetapi orang ini, karena dia punya hati sama kamu, maksudnya dia menganggap kamu tuh adalah the best of his life, dan dia nggak mau ganggu kamu sekarang ini. Karena ya hidup dia tetap miserable seperti ini teman-teman. Paham ya? Jadi dia harus survive di sini, dia harus bertahan hidup dengan cara apa? Ya dengan cara kenal-kenalan di sosial media, habis itu nggak serius, begitu lagi. Pokoknya dapat uang, jalan, ini hanya itu aja. Saya nggak tahu ke depan rencananya seperti apa. Kita lihat apakah ada potensi dia akan datang-datang lagi ke kamu. Karena di sini jujur aja dia memilih untuk menghilang. Kamu biar nggak tahu kabarnya, nggak tahu ini dia menghilang gitu aja. Karena banyak rasa malu. Garden, Star. Oke, begini. Apakah ada kemungkinan dia bertemu sama kamu? Prosesnya tuh sangat panjang, tapi ya kemungkinan ada. Kemungkinan ada bisa bertemu sama kamu suatu saat nanti, tapi nggak sekarang. Kalau kamu pengen menghindari orang ini nggak apa-apa, it's okay. Orang ini tuh kayak kejebak dengan materi-materi. Ini sama seperti yang ku bilang. Mungkin dia butuh partner, butuh orang untuk ngebantu dia. Caranya gimana? Ya mencari cinta instan, dengan cara instan atau apapun itu. Kasihan sih sebenarnya teman-teman, cuman gimana dong? Kamu tuh pernah berjasa sama seseorang dan orang ini ya nggak bisa ngebalas apa-apa karena sendirinya dia juga tidak baik. Tapi di sini dia ada doain kamu, ya. Walaupun nggak baik, dia menghilang, dia lepas dari tanggung jawab dari kamu. Orangnya itu.
Kita punya kartu Virgo, kita punya Leo, kita punya Gemini, kita punya Capricorn, kita punya Aries, kita punya Cancer, Pisces, dan Libra. Ingat ya, ini mungkin aja bukan orang yang kamu pikirkan selama ini, bukan orang yang kamu cinta. Mungkin bukan itu. Ada C, ada U, ada Q, ada E, ada S, ada Z, ada H, ada X, ada J, dan Y, ya. Jadi inilah inisial-inisial dan zodiaknya, bisa salah satu yang cocok, bisa enggak. Sekarang kita akan lihat apakah kamu masih terkait dengan orang ini ke depannya, ya, dan apa yang bisa dipetik dari sini. Apakah masih ada kaitannya kamu dengan dia ke depannya? Aku ngelihat ada kartu Nine of Fire ya, teman-teman. Jujur aja, di sini sih kalau aku bilang masih ada kaitannya dan emang nggak bisa begitu saja untuk lupa. Bisa aja begini, kamu sudah punya anak sama dia, bisa aja, dia ini cinta kamu banget. Pokoknya energinya itu bener-bener kayak ngerasa apa ya, demi keamanan kamu, dia mendingan sendiri deh, mendingan dia nggak masuk hidup kamu gitu loh. Tapi masihkah ada keterkaitannya kamu sama dia? Ada ya, mungkin aja dia punya hutang sama kamu atau ada barangnya dia di rumahmu, pokoknya ada yang tersimpan lah gitu ya, ada gitu yang mungkin kamu juga harus berusaha untuk memperjuangkan gitu, memperjuangkan untuk melupakan, untuk hidup kamu. Apa yang dia banyak dapat dari hubungannya dengan kamu? Di sini dia banyak sekali belajar untuk apa ya, menyerap rasa sabar kamu menghadapi dia mungkin waktu itu. Dia di sini mungkin sangat berterima kasih kamu tuh memberikan warna ya di hidupnya dia, di mana kamu memberikan banyak pelajaran, banyak sebuah pengalaman hidup yang aku lihat di sini. Ya walaupun sekarang dia sendiri nih masih kayak sikapnya masih kekanak-kanakan, masih mau senang-senang saja, mungkin menolak sadar atau menolak tua ya. Jadi dia belum begitu wise kalau aku bilang, karena di sini hidupnya dia masih sangat sengsara ya. Hidup hari ke hari ya, dia harus banyak ngomong, harus banyak hubungan dengan seseorang, habis itu putus, hubungan putus gitu. Dan di sini bagaimana dia memandang kamu, bagaimana dia memandang kamu? Dia memandang kamu adalah orang yang sangat sangat memotivasi gitu. Kamu tuh adalah orang yang pintar, kamu bisa survive, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Dan sebetulnya ya, dia ngelihat kamu itu sebetulnya kayak gini teman-teman, kayak orang yang tangguh ya, karena ada kartu semangat di sini. Kamu di cuaca yang mungkin atau badai masuk ke hidup kamu, kamu tuh tetap dengan kekuatan kamu tuh kamu berdiri gitu, dan aku lihat kamu survive. Dia melihat kamu adalah seseorang yang survive. Bagaimana rencana dia terhadap kamu? Kita akan lihat ya, bagaimana rencana dia terhadap kamu walaupun nggak sekarang. Oke, di sini sih sebenarnya dia sih nggak berniat untuk mengganggu kamu ya teman-teman, tetapi aku sih ngelihatnya lebih kepada arah ke doa, ke spiritual, kepada apa ya, dia tidak membenci kamu, dia membiarkan kamu tuh untuk menjalani hidup kamu dengan baik, yang aku lihat di sini. Ya, dia stay dengan pendiriannya, dia di sini coba untuk apa ya, mendoakan kamu mungkin untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik lagi, mendapatkan seseorang yang sesuai dengan yang kamu mau. Di sini ada kartu anak kecil. Apakah kamu sama dia di sini ada kaitannya dengan anak kecil ini? Dia hanya pengen kalau misalnya kamu di sini sempat memiliki anak dengan orang ini,
Mungkin ini mantan suami kamu, mantan istri kamu, dia hanya minta kamu itu menjaga si kecil, itu aja. Dan ini ekstra spesial buat para kalian yang ditinggalkan ya. Aku juga turut berduka. Bagaimana dia melihat anaknya ya. Ini khusus kalau misal kalian memang sudah di sini selesai, nggak usah diikutin pembacaan ini. Bagaimana dia melihat anaknya di sini. Page of Air. Jujur aja ya, namanya darah, namanya ini dia pengen banget komunikasi, tapi dia merasa kayak belum siap. Dan di sini aku ngelihatnya dia tuh masih ragu mau komunikasi. Dia pengen banyak bicara, tapi dia masih ragu banget sekarang. Aku nggak tahu kenapa. Belum siap untuk bertemu. Tetapi suatu saat saya nggak tahu, ya dia pengen ketemu. Itu aja. Tapi nggak sekarang. Dia banyak harus evaluasi diri. Kalau sudah evaluasi diri, sudah sukses, dia baru mau ketemu. Ya sekarang hidupnya dia aja masih begitu. Sekali lagi ini mungkin aja bukan dengan orang yang kamu pikirkan selama ini, tapi mungkin jauh ke dalam ke belakang. Ternyata ada orang di sini yang energinya kena sama kita. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Aku harap kalian bahagia, aku harap kalian selalu dalam berkat Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you, I love you, and bye-bye.